Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari momen gaya dan momen inersia. Yang kedua, agar siswa dapat menjelaskan dan memahami torsi dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian agar siswa dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada percobaan yang akan dilakukan. Nah, nantinya kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan pet simulation seperti yang sudah Ibu bilang kemarin. Dan nantinya percobaan ini akan dilakukan secara mandiri untuk membuktikan dari persamaan dari momen inersia. Oke? Sebelum itu, ada yang tahu apa itu pengertian dari momen gaya dan momen inersia? Atau ada yang masih ingat? Bagi yang mengetahui, silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Ya, ini ada dari Lutfi mengatakan bahwa momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berorientasi terhadap porosnya. Ya, benar sekali Lutfi, bagus sekali jawabannya. Nah, ini momen gaya nih, ada yang tahu momen gaya apa? Silakan ditulis ya. Yang tahu nanti Ibu kasih tambahan nilai atau nilai plus di absennya. Ayo. Ya, ini ada dari Venilia. Mengatakan bahwa torsi merupakan torsi atau momen gaya adalah ukuran kekuatan gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Nah, kemudian next. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa? Ya, ini ada gambar botol ya, tapi sebenarnya untuk membuka tutup botol. Kemudian motor yang mengerem mendadak. Nah, menurut kalian mengapa ini bisa terjadi? Nah, silakan mencari tahu mengapa ini bisa terjadi. Bisa dilihat dari buku-buku, dari sini melalui buku, atau bisa dengan melalui internet dan sumber-sumber lainnya. Silakan Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Bagi yang sudah tahu, silakan untuk mengirim atau mengetik jawabannya di kolom komentar. Ya, 10 menit. Ini udah 10 menit. Ini ada beberapa jawaban ya. Nah, dari Angel, dari Lutfi, dari Lia, kemudian ada dari Sherry, banyak ya. Ya, yang menarik ini jawaban dari Sherry mengatakan bahwa pada sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian mengerem secara mendadak. Nah, ketika motor yang digunakan itu melaju dengan kencang kemudian direm dengan tiba-tiba, maka pada saat tersebut adanya kecenderungan sepeda motor mempertahankan gerakannya. Nah, kecenderungan tersebut katanya nih juga berlaku untuk benda diam. Seperti itu. Ya, jawabannya cukup menarik. Kemudian dan jawabannya sudah cukup sempurna. Ini nih, Ibu bacain ya. Ini dari teman kalian Ainai yang mengatakan bahwa pada percobaan tutup botol air mineral biasanya menggunakan tutup botol diputar untuk urusan pengencangan dan pelonggaran tutupnya. Lengan menjadi pemberi gaya, sedangkan pusat rotasi adalah di bagian tutup botol atau mulut botol. Ya, jawabannya benar sekali. Nah, oke. Kemudian, ini ada yang bertanya nih. Iya, dari siapa ya? Oh, ternyata Angel lagi bertanya. Bu, tadi kan ada yang mengatakan bahwa kecenderungan tersebut juga berlaku untuk benda yang diam pada yang motor yang bergerak mendadak. Itu apakah benar? Ya, ini
Seperti contohnya ada kertas HVS di atas meja. Nah, kemudian letakkan sebuah penghapus di atas kertas HVS tersebut. Tarik kertas HVS tersebut dengan cepat. Apa yang terjadi? Nah, penghapus tersebut tetap tinggal di meja kan? Itulah yang dikatakan tadinya bahwa benda tersebut akan bisa juga berlaku pada benda diam. Nah, untuk memperdalam hal ini dan untuk mengetahui apakah benar gitu momen inersia seperti itu, komunikasi seperti itu, kemudian rumus dari momen inersia apakah benar-benar benar adanya, terbukti ataukah tidak, dan itu juga untuk torsi, kita akan melakukan percobaan yang sehubungan dengan ini. Nah, LKPD-nya sudah Ibu berikan ya. Di sana ada instruksi untuk penggunaan pad-nya. Nah, pad-nya sudah Ibu bilang kemarin kan? Nah, di sana juga ada caranya untuk gimana caranya untuk membuka pad-nya. Nah, kemudian ada langkah-langkah percobaan, silakan lakukan percobaannya. Kemudian pada jawabannya kalian tulis di kertas double folio, jangan lupa tulis nama, kelas, kemudian di bawah dari kolomnya silakan tulis kesimpulan yang bisa kalian dapat dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, sebelum melakukan percobaan, kalian buat dulu hipotesisnya. Nah, menurut kalian apakah apa yang terjadi nih, kemungkinan-kemungkinan terjadinya, baru dilakukan percobaannya. Baru kesimpulan. Oke? Nah, bagi yang sudah selesai nanti, silakan dikirim jawabannya di grup kelas dengan memfotonya. Nah, waktu pengerjaannya adalah 40 menit. Dimulai dari sekarang.
Jadi dari percobaan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa torsi menyebabkan suatu benda itu berputar dan sesuai dengan rumus yang telah kalian atau percobaan yang telah kalian lakukan, di mana R-nya dibuat konstan di 4 cm, tetapi gayanya kayak rubah dari 10, 30, sampai 50 Newton, kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa torsi menyebabkan suatu benda itu berputar dan sesuai dengan rumus yang telah kalian atau percobaan yang telah kalian lakukan, di mana R-nya dibuat konstan di 4 cm, tetapi gayanya kayak rubah dari 10, 30, sampai 50 Newton, ternyata torsinya memang bertambah besar. Artinya, torsi memang berbanding lurus terhadap gaya dan juga terhadap jari-jari sesuai dengan rumus torsi, itu T sama dengan R kali F. Berarti hal ini adalah terbukti. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu pada momen inersia, di mana manusia ini merupakan kelembaman dari suatu benda. Nah, berdasarkan rumus momen inersia, yaitu I sama mR kuadrat, di mana dia mengatakan bahwa momen inersia ini berbanding lurus dengan massa dan juga berbanding lurus terhadap jarak. Nah, ketika kalian meletakkan jarak yang sama di 4 cm, kemudian mengubah massanya dari 0,12, 0,18, kemudian 0,25, ternyata memang terbukti bahwa momen inersianya tersebut memang berubah dan berubah sesuai dengan massa yang kalian buat. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi pembelajaran pada hari ini Ibu tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ibu harap kalian bisa memperdalam ilmu kalian lagi, tidak hanya dengan mempelajari yang Ibu ajarkan pada hari ini, tapi juga memperluas lagi dengan berbagai sumber pembelajaran dari buku, internet, kemudian dari kehidupan sehari-hari. Nah, tetap semangat untuk belajarnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.